Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ibu absen dulu ya. Tadi kalian juga sebelum masuk sudah absen dan Ibu lihat sudah ada 15 orang semua di sini. Eva ada ya. Kemudian Hadir, Bu. Ya, Irda. Hadir, Bu. Oke, Melati. Hadir. Poppy. Hadir, Bu. Poppy ada hadir ya. Oke, Rahma. Hadir, Bu. Oke, hadir. Kemudian Vina. Hadir, Bu. Oke, Leni. Leni Hadir. ada. Oke. Natali dan Nida. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Kemudian Syifa ada Hadir, Bu. ya. Anaya ada. Iya. Oke. Fitriani juga. Ibu sudah lihat ada. Indah, Farisa, dan Syifa. Ada semua ya. Alhamdulillah. Ada, Bu. Iya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Dan tadi yang duluan masuk ke Jimmy ini adalah Leni ya. Paling cepat nih masuknya. Jadi kita minta Leni untuk membacakan doa. Boleh ya Leni ya? Iya Ibu boleh. Ya. Belum doa dimulai. Akan pasti menggunakan obat jantung, di mana obat yang secara langsung dapat memulihkan fungsi otot jantung yang terganggu ke keadaan normal. Fungsi utama darah adalah penyaluran Berdoa oksigen selesai. dan Oke, terima kasih Leni sudah memimpin doa ya. Oke, apakah sudah siap belajar sama Ibu hari ini? pertama adalah infak jantung. Siap ya, Oke, Ibu side share dulu ya. Arteri koroner disebut serangan jantung adalah keadaan tersumbatnya suatu cabang pembuluh jantung. Apakah sudah terlihat anak-anak? Udah, Ibu. Udah, Ibu. Leni sepertinya kameranya terbalik, sayang. Coba dibalik dulu. Ya, kita mulai ya. Nah, Ibu di sini punya gambar, ya. Ini adalah sebuah lambang. Ada yang tahu lambang apa ini? Silahkan. Lambang HIP. Siapa yang mau menjawab? Lambang HIP. Tidak, boleh tidak. Lambang apa, sayang? Lambang HIV, Bu. Lambang HIV, betul. Ada yang mau menambahkan? Apalagi ini lambang, betul lambang HIV? Betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke, sekarang Ibu pengen tahu, apakah apa yang kalian tahu mengenai HIV? Ada yang mau jawab nggak? Izin menjawab, Bu. Boleh, Fitria. HIV adalah penyakit menular seksual yang ditularkan melalui darah, air seni, ataupun melalui vagina. Oh, melalui darah, tapi ada air seni dan cairan vagina. Oke. Ada yang lain Ya, yang bisa menambahkan? Eva, Ibu mau menambahkan. Siapa? Eva. Eva, boleh Eva. Silakan, HIV Eva. merupakan penyakit yang berasal dari virus. Yang berasal dari virus. Oke. Terus ada lagi? Izin menjawab. Berarti menular, kemudian tadi dari virus, menularnya tadi ada yang bilang lewat darah, kemudian ada lagi? Tidak ada. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Jadi betul ini adalah lambang dari penyakit AIDS, ya. Dan memang penyakit ini menular dan disebabkan oleh virus HIV, ya. Kemudian Ibu punya video, kita simak sama-sama ya. Sudah terdengar ya? Udah, Ibu. Udah, Ibu. Ini adalah shock.
Kemudian kalau terlalu obat jantung hebat tapi artinya tidak cocok lalu peradangan, ada radang takut jantung dan sebagainya. ARP itu mudah diakses dimanapun sampai ke tingkat puskesmas kecamatan bisa diakses. Kemudian ARP itu memang cukup aman, jadi digunakan untuk dikonsumsi dalam jangka panjang aman. ARP sendiri bisa membantu ODA mempunyai kualitas hidup yang baik, mempunyai umur yang panjang, dan mempunyai pasangan yang tidak tertular. Oke, nah itu adalah video tentang penggunaan dari obat ARV atau antiretroviral, ya. Jadi di sini penyakit HIV itu adalah penyakit yang memang belum bisa disembuhkan dengan obat, ya. Tapi kita bisa menghentikan dari tahapan replikasi virusnya sehingga dia tidak akan menjadi lebih parah penyakitnya. Dan dia bisa, pasien-pasien ODA ini atau orang dengan HIV/AIDS, ya singkatannya, itu bisa hidup secara normal dan bisa berproduktivitas dengan baik, ya karena angka untuk menularkannya dihambat dengan meminum obat ARV tadi. Jadi di sini pentinglah kita, apalagi kalian nanti akan menjadi seorang tenaga teknis kefarmasian, untuk mempelajari kegunaan dari atau golongan obat dari obat-obat ARV ini. Jadi kita bisa mengedukasi pasien untuk tetap menggunakan obat ini sampai seumur hidupnya dan tidak boleh berhenti atau putus dari obat. Ya, jadi kita bisa bantu mereka untuk tetap berproduktivitas. Oke, penasaran nggak nih belajar obat HIV hari ini? Penasaran, Bu. Baru dengar ya obat-obat HIV, emang kita juga jarang pakai. Ya. Oke, sekarang kita masuk ya ke obat-obat HIV atau AIDS. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan pembelajaran metode problem-based learning. Jadi kita akan belajar menggunakan satu kasus ya untuk diselesaikan permasalahannya, sehingga nanti kalian di sini akan mengamati. Ibu akan berikan gambar-gambar dari spesialis obat HIV, kemudian nanti kalian akan cari klasifikasi golongannya, kemudian mekanisme kerjanya gimana ya. Setelah itu nanti kalian juga dari gambar-gambar obat bisa memilih obat-obat yang memiliki golongan yang sama ya. Oke. Setelah itu Ibu akan jelaskan mengenai penilaian. Nah, ini penting nih, harus diperhatikan ya. Penilaian Ibu terdiri dari 3 kriteria, yaitu pertama pengetahuan. Nanti kita setelah selesai ada tes formatif ya. Jumlahnya 10 soal dan Ibu akan melalui Google Form. Kemudian KKM-nya adalah 75. Mudah-mudahan kalian tidak ada yang remedial ya, lulus semuanya. Kemudian keterampilan itu pada saat presentasi, hasil diskusi dari LKPD ya. Kemudian sikap itu adalah ketelitian, kerjasama kalian pada saat berdiskusi, tanggung jawab mengerjakan semua tugas, disiplin. Tadi sudah disiplin semua nih, bagus ya, tidak ada yang terlambat. Kemudian ada saling menghargai dengan sesama kelompok atau kelompok lain. Ya. Oke, kita mulai ya dengan orientasi masalah. Siap ya anak-anak? Oke. Sekarang di sini Ibu punya gambar dan kasus. Ada yang mau bicara ini gambar apa yang Ibu sediakan di dalam PowerPoint Ibu? Izin menjawab, Bu. Boleh, Nida. Di situ adalah gambar obat Duviral sama ada Obat foto Duviral. Magic Johnson. Sama foto Magic Johnson, Bu. Oh, foto Magic Johnson ya. Ya. Ada yang lain atau ada yang bisa menceritakan kasusnya? Tolong ceritakan. Firda, Bu. Siapa? Firda. Boleh, Firda. Dari soal nomor 2 tentang perjuangan pemain basket NBA bernama Magic Johnson yang divonis mengidap HIV pada karirnya yang sedang memuncak dan membuatnya pensiun lebih cepat. Magic Johnson masih hidup sampai sekarang dengan rajin mengkonsumsi obat HIV yang disebut HAART secara rutin dan teratur. Nah, jadi Magic Johnson itu katanya divonis HIV dari tahun 91, tapi sampai sekarang dia masih bisa bertahan ya, karena dia menggunakan obat dari HIV. Nah, dari kasus ini
Kira-kira apa nih yang bikin kalian penasaran, pengen cari tahu? Apa ya? Mekanisme kerja dari obat. Mekanisme HIV. kerja dari obat yang diminum Magic Johnson gitu ya, untuk mengobati. Ya. Golongannya, Bu. Apa lagi? Ada Macam-macamnya, Bu. Oh, macam-macam dari obatnya. Ya, benar sekali. Ya, jadi di sini yang kita bisa eksplor rumusan masalahnya adalah apa saja sih golongan obat HIV atau AIDS ya yang bisa digunakan. Kemudian bagaimana tadi menurut kalian mekanisme kerjanya. Sama nanti kalian cari tuh dari setiap golongan contoh obatnya apa aja masing-masingnya. Saya Nah, sebelumnya Ibu akan bahas dulu supaya tidak ada miskonsepsi sama kalian ya. Ini mengenai penyakit AIDS, penyakit HIV atau AIDS ya. Jadi ada 3 istilah. Biasanya ada HIV positif dan AIDS. Bedanya kalau HIV itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuhnya, menyebabkan penurunan daya tahan tubuhnya. Jadi HIV itu nama virusnya, sedangkan HIV positif itu pasien yang terinfeksi virus HIV. Ya, dia dikatakan HIV positif. Jadi yang baru tertular atau terkena virus HIV. Kalau AIDS itu sudah tahap stadium lanjut. Jadi dia sudah timbul infeksi-infeksi lain, ya gejala-gejala lain. Nanti dia sudah masuk ke tahap AIDS. Jadi di mana imunitasnya semakin turun, ya. Nah, Ibu cerita dulu karena dari tadi kita cerita virus HIV, Ibu cerita dulu tentang virusnya. Oke, sebentar. Nggak tahu ya mantan kalian anak-anak sekarang tinggal habis main sepak bola tuh. Sepak bola euforianya sangat berat. Nah, ini yang Ibu buletin pertama itu adalah gambar dari virusnya. Namanya virus HIV ya. Dia itu terdiri dari membran lipid. Jadi dia dikelilingi oleh membran lipid di mana dia punya glikoprotein 41, glikoprotein 120 dan P17. P17 ini adalah biasanya yang antibody nanti ketika terdeteksi ketika kita mau cek oh dia positif HIV atau enggak. Yang kelihatannya adalah di P17 ya. Kemudian dia punya enzim-enzim penting, ada reverse transkriptase, kemudian dia punya integrase dan protease ya. Nah, sel targetnya virus HIV itu namanya CD4 atau CD4 yang ada di dalam tubuh kita. Ya, CD4 itu ada di mana? Di limfosit. Kalau kalian masih ingat di anatomi fisiologi manusia, itu adalah tempat adanya sistem imun kita, daya tahan tubuh kita. Makanya kenapa kalau pasien yang HIV itu daya tahan tubuhnya turun? Karena memang diserang sama si HIV ke CD4. Gimana cara masuk virusnya? Nah, ini yang Ibu buletin ini nih, itu virusnya dulu. Ya. Jadi virusnya itu kan tadi punya GP41. Glikoprotein 41 ini dia akan landing atau nempel ketika dia nemu CD4. CD4 ini ada CCR5-nya sehingga jadinya klop tuh si antara virus sama CCR5 yang ada di CD4 kita. Setelah dia nempel atau landing, dia akan masuk ke tahap kedua, fusion. Artinya masuk. Ya, masuklah dia ke dalam CD4 kita. Nah, virus ini termasuk virus retroviral. Jadi dia cuma punya satu genetik RNA. Untuk dia bisa hidup, dia butuh DNA. Sama kayak kita ya, dia butuh DNA. Caranya gimana? Dia ngeluarin enzim reverse transkriptase. Jadi enzim inilah yang membantu RNA virus berubah menjadi DNA. Ya, jadi sekarang dia udah punya DNA. Nah, tahap berikutnya dia akan integrasi dengan DNA manusia. Dia kan pengen memperbanyak diri. Dia mengeluarkan enzim integrase, ya, sehingga nanti dia akan ketika DNA manusia bereplikasi, dia ikut bereplikasi memperbanyak diri. Ya, setelah dia memperbanyak diri, dia masuk ke tahap ini, assembly atau perakitan. Dia membentuk virion yang baru. Virion yang baru ini tapi dia masih non-infeksius karena masih imatur, masih muda, ya. Nah, nanti dia masuklah ke tahap budding atau keluar dari sel CD4 kita, ya. Di tahap budding ini yang berperannya adalah enzim protease. Ya, di mana nanti enzim ini dia mengubah virus yang imatur menjadi virus yang matur. Disinilah virusnya menjadi infeksius. Oke, paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Bentar ya. Nah, tahap selanjutnya, kita kan pengen tahu, tadi kalian pengen tahu klasifikasi golongannya. Nanti gimana caranya
kalian akan Ibu masukkan ke dalam room breakout ya, per kelompok. Kemudian nanti kalian diskusikan semua pertanyaan di LKPD, lalu dijawab baik secara individu dan kelompok, kemudian siapkan presentasi kelompoknya ya. Waktu diskusinya itu 20 menit. Jadi jangan lupa dilihat lagi waktunya ya. Nah, ini kelompok diskusinya ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sambil Ibu coba stop share dulu. Ibu akan bagi kelompoknya dulu sebentar ya. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Penyakit kekurangan darah. Ya. Mau langsung, Pak? Oke, silakan. Ibu akan memperhatikan. Mau dibagi-bagi dulu nggak? Yang soal keduanya boleh langsung ke tahap 2, Seng? Ke tahap lanjut di kegiatan 1 dulu? Ya, boleh langsung yang ini. Silakan didiskusikan. Viral aku cari di internet isinya lamivudin dan zidofudin, Pak. Golongannya NRTI. NNRTI. N aja satu. NRTI. RTI. Mekanisme. Menghambat pembentukan rantai DNS. Yang terakhir antitrombotika, ayo. Rantai DNA. Oh iya, DNA. Ya. Ya. Neviral teh. Nepiramin. Nepiramin. Golongan. Sudah lancar Ibu masuk ke berikutnya ya. NNRTI. Terus menghampir. Halo anak-anak. Halo Ibu. Lagi diskusi ya. Iya. Wah, udah sampai kegiatan apa ini? Kegiatan kedua ya? Kegiatan 2. Oke. Renvir komposisinya apa? Tadi aku search dapat tenofir disopril. Tenofir disopril. Oh gini. Iya. Soproksil. Sama yang keduanya fumarat. Bawahnya. Iya. Apa? Fumarat. Fumarat. Fumarat ya. Golongannya kalian dapat apa yang itu? Vina dapat ya NTRTI. Gitu. Pakai T lagi ya? NTRTI. Iya. Bukan. NTRTI. Yang kedua apa sih? Yang ketiga? Lancar ya, itu kan masuk ke Ya. kelompok 3. Ya, Bu. Halo, Bu. Ya, Bu. Ibu. Lagi mengerjakan yang bagian apa nih? Yang tahap 2. Kegiatan 2. Oke. Yang viral. Oke. Lihat waktu Ibu. ya. Ibu, Iya, Ada yang mau ditanyain nggak? yang suara tadi tuh kalau ada dosennya. Jadi ada kayak dubbing tuh, dosennya kan udah matiin mic ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Silakan dilanjut Terus, ya. Bu, Ya. yang presentasi tuh, berarti yang kan kelompok 3 tuh yang kegiatan 1, itu yang ada kasusnya kan? Cuman itu aja. Kegiatan 1 yang itu, yang nomor 1. Yang obat. orientasi perspektif masalah. Ya. Ya, sebentar dulu ya. Yang ini. Ya, yang ada gambar spesialis obatnya, itu kegiatan pertama. Oh, yang ini yang lagi dikerjain ya, Bu? Iya, betul. Bentar ya. Ibu stop dulu video. Salah kan? Iya, Bu.
Ih, tuh kan bukan sih ya. Gimana dong? Yang mana dong? Kemarin kan Yang mana dong nih? Kan. yang Susah ini kok. yang sekarang. Yang Oh, beda yang lagi viral. jadinya. Berarti Yang kita ini. ada. Anu tenang. Eva Fir. I Rahula Pakai S. Anu kaduana V. anu kaduana P, nu pertama F. Heeh. Selanjutnya Rito Nafir. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Ya. terus Halo, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Lancar ya sampai sini ya? Lancar, Bu. Oke. Lancar. terus yang selanjutnya Yang terakhir itu Vitekta. Vitek. Vitekta. Eh, Vitekta. Vitekta. Ininya Komposisinya itu Alvitegrafir bukan? Iya, benar. Alvitegrafir. telegraf. Iya. Terus golongannya Integrase itu integrase. Iya, inhibitor. integrase inhibitor. Itu. Terus Oke, integrase inhibitor. Iya. Jadi golongan yang samanya yang mana? Golongan Yang Neviral Neviral sama evaviren. evaviren. neviral sama Golongan. evaviren. Oke. Ya. Terus Terus ada Altegrafir sama Vitekta. Golongan itu golongan apa? integrasi inhibitor. Integrasi inhibitor. Iya, pintar. Silakan dilanjutkan. Jangan lupa ada yang untuk menyiapkan untuk nanti itu ya, presentasi. Iya, Bu. Ya. ini berarti tadi ya neviral sama ditulis nggak kandungannya juga komposisi? Tulis aja nama obatnya aja. Oh, neviral berarti gini dan neviral dan Evaviren. terus raltegrafir Ditulis nggak termasuk ke golongan apa? Ya, Aku kerbuting. Oke, anak-anak. Wah, udah siap ini? Iya, Bu. tadinya Oke, ya boleh. Kalian nanti akan diskusikan yang mana? Kegiatan 1. Mengklasifikasi golongan obat. Iya, mengklasifikasikan golongan obat ya. Halo Ibu. Ya, kalian sudah mempersiapkan juga ya presentasinya? Sambil ada, jadi dibagi-bagi tugasnya supaya nanti juga selesai. Ya, Bu. Sudah sampai Ya. kegiatan berapa ini? Yang kegiatan Kedua. Menyebutkan Ya. golongan obat yang sama. Oke, sok. Silakan dilanjut biar cepat ya. Ya anu langsung basicnya kan langsung isina. NNRTI, NNRTI. terus Terus NRTI, Ya, jadi golongannya ada NNRTI, NRTI, terus protase inhibitor, protease inhibitor. Oke, inhibitor integras, integrasi inhibitornya. ya. Oke. dan inhibitor masuk atau fungsi. Benar tidak, Eta? Jadi ada berapa yang kalian temuin? Ada 5, Bu. Ada 5? Iya. Oke. Jangan lupa PowerPoint-nya langsung dibuat ya. Ya, Bu. Ya Bu. Ya, Jawaban nomor 2. Fusion kelompok 3 udah siap nih. Inhibitor, fusion inhibitor. mekanisme menghambat fusi
Udah mau selesai ya? Udah rumusan masalah ya? Iya, Ibu. Ini ada berapa golongan yang kalian dapat klasifikasinya? 4. Ada 4. Oke, apa aja? Ada pasien inhibitor. Apa? Ada fusion inhibitor, Fusion inhibitor mungkin ya. Terus ada reserve transkriptase inhibitor, reverse transkriptase inhibitor, Ada Ada integrasi integrase inhibitor, integrasi inhibitor, sama ada protease inhibitor. protease inhibitor. Oke, silahkan dilanjut. Nanti ini ada yang lagi bikin juga ya PowerPoint-nya ya. Jadi Iya. sudah Iya, ya. Tadi kelompok 3 sudah siap, kelompok 2, kelompok 1 sedang mulai membuat PowerPoint. Silahkan kalian juga berarti sedang mulai membuat ya. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Iya, Ibu. Oke. Terus yang kedua Pak. Ini Jadiin satu, Pan. mau apa? Oke. Ini Hai, LKPD-nya udah siap ya? Udah, Ibu. Oke, kalau gitu. Paling gercep nih kelompok ini. Udah siap semua. Udah, Bu. Udah, Bu. Dan semoga presentasi lancar ya. Latihan dulu boleh kalau udah siap. Iya, Bu. Ya, latihan dulu deh. Ya. Marisa. Protease. Terus bagian contoh obatnya. Yap. Contoh obatnya erek hiji-hiji, Kak. Erek sabar hiji. IJB. Fusion. Paravirok. Maravirok, oke. Paravirok atau maravirok, Teh? Marapirok. Paravirok, Bu. Oh, maraviroj. Maravirok. Marapirok. Terus anu kedua reverse. Bentar. NNT. Eta kan reverse terbagi jadi 2, NRTI jeung eta. Reverse transkriptase dibagi menjadi 2 gitu. Ya, Bu. RTI dan NRTI. NNRTI. Oh, gitu. Yang bikin ininya siapa? PowerPoint-nya? Irda, Bu. Firda, ya. Iya. Firda lagi sambil ngerjain ya. Nanti kalau ini udah selesai langsung share-kan ya. Ya, Bu. Nanti jadi host ya. Oke. NNRTI contohnya dong. Evampiren. Waktunya 3 menit lagi ya. Firda udah Ya, Bu. siap kan PowerPoint-nya ya? Udah, Bu. Udah. Ya. NRTI non. Zidopudin. Dan tulisannya Diet. Zidopudin. Hai. Hai, Bu. Tidak akan Ya. terbentuk. Yang bikin PowerPoint-nya siapa? Tidak. Nida. Oh, Nida lagi sambil bikin juga PowerPoint-nya ya? Iya. Ya, waktunya 2 menit lagi ya untuk berdiskusi ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau lancar nih? Kelihatannya lancar sampai sini. Lancar aja, Ibu. Oke, itu fusion atau fusion? Mungkin maksudnya fusion ya. Ya, Fusion. kalau fusion artinya masuk, menghambat masuk. Fusion inhibitor. Ya. Oke, 1 menit lagi. Ya, Ibu. Bu. Ayo. Terus Golongan NNRTI. NNRTI.
Mekanisme kerjanya menghambat. RTI mekanisme Ya, menghambat enzim reverse Boleh di copy paste dari yang atas. Jadi nggak usah diketik lagi, Siva, supaya lebih cepat. Oh iya, Bu. Sama kan ya? Iya, sama, Bu. mungkin nomor 1. Ini Belum diisi. Mana? Oh ini. Oke. iya yang dari yang NRI aja, Mei. Copy lagi. Sudah ya? Kita coba Iya, break Ibu. out, kita coba keluar room dulu untuk siap berpresentasi. Ya, tadi Nida udah siap, oke? Ya, kita tunggu ya semua untuk kembali ke Zoom meeting utama kita. Ya, Bu. Ya, Bu. Gimana tadi? Sudah berdiskusi? Udah. Sudah. Kalian memang kemarin sudah baca LKPD dan bahan ajar dari Ibu ya? Iya, Bu. Ya, kalian sudah lihat videonya juga sehingga kalian bisa mengisi dari mekanisme kerja dari setiap golongan. Oke, siapa ini yang PowerPoint-nya tadi Ibu sudah tanya dari kelompok 1, 2, dan 3, sudah ada yang mengerjakan, jadi sudah siap semua? Insya Allah, Bu. Ya Allah, Ibu. Ya, baik. Sekarang karena untuk mempersingkat waktu, kita kan tadi ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama adalah yang klasifikasi golongan obat. Kegiatan kedua adalah yang memilih obat dengan golongan yang sama. Dan yang ketiganya adalah mengisi studi kasus yang tadi Ibu kasih. Ya. Kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Nanti kita Baca enggak? Ya. Baik, terima kasih Ibu untuk waktu yang diberikan kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk menyampaikan presentasinya. Saya Fitri Handayani, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan kegiatan 1 mengenai klasifikasi golongan obat. Yang pertama, obat Buviral, komposisinya lamivudin 150 mg, zidovudin 300 mg, golongan obat NRTI, mekanisme kerja, dengan menghambat enzim reverse transkriptase. Yang kedua, obat Neviral, komposisi nevirapin 200 mg, golongan obat NNRTI, mekanisme kerja, dengan menghambat enzim reverse transkriptase. Yang ketiga, reltegrafir, komposisi reltegrafir 400 mg, golongan obat integrase inhibitor, mekanisme kerja menghambat pemaduan DNA HIV dengan DNA sel yang terinfeksi. Yang keempat, Puzeon, komposisi enfuvirtide 90 mg per mili, golongan fusion inhibitor, mekanisme kerja menghalangi virus HIV dan AIDS memasuki sel T6. Yang kelima, Aluvia, komposisi lofinavir, ritonavir, 200 mg dan 50 mg, golongan obat protothecea inhibitor, mekanisme kerja dengan menghambat proses pembelahan virus sehingga virus tidak dapat menginfeksi tubuh. Dan yang terakhir, Celsentri, komposisi maravirox 150 mg, golongan obatnya fusion inhibitor atau ataxamen inhibitor. Mekanisme kerjanya dengan menghambat pekerjaan satu jenis reseptor yang disebut dengan CCRS. Next slide. Jadi ada berapa golongan yang kalian dapat di kelompok 1? Ada 6, Bu. Ada 6. Apa saja? Golongan obatnya? Ya. NRTI. Slide selanjutnya. Golongannya jadi NRTI, NNRTI, kemudian yang ini integrase inhibitor, ya. Protease inhibitor, Bu. Protease inhibitor. Jadi ada 6 golongan ya yang kalian dapat ya dari klasifikasi golongan. Enggak ya, antara 4 dan 6 ya, betul tidak?
Betul, Bu. Iya, Betul, Bu. Jadi gini anak-anak, penggolongan obat yang kita nanti klasifikasikan untuk HIV/AIDS itu sebetulnya ada 6. Di mana golongan yang pertama itu adalah golongan yang menghambat masuk dulu. Fusion inhibitor, itu yang menghambat masuk itu ada 2 kategori. Dia ada yang masuk ke fusion inhibitor dan antagonis CCR5. Nah, kedua obat ini yang enfuvirtide dan marafirok ini dia menghambat masuknya si obat itu menghambat masuknya virus ke dalam CD4. Dengan cara apa? Bedanya kalau fusion inhibitor dia merusak atau menghambatnya tuh di bagian virusnya yaitu di GP41. Kalau tadi kalian masih ingat ya? Tadi kan ada glikoprotein 41. Nah, dia menghambatnya di glikoprotein 41, sedangkan kalau antagonis CCR5 dia mengikat di CD4-nya, bagian CD4 CCR5-nya. Ya, jadi ketika GP41 mau nempel sama CCR5 itu nggak bisa. Jadi apa yang terjadi ya? Virusnya nggak bisa masuk. Itu mekanisme kerjanya. Singkatnya seperti itu. Ya. Kemudian golongan yang kedua ke menghambat, sekarang baru mulai nih menghambat enzim-enzim. Yang pertama adalah menghambat enzim reverse transkriptase dulu. Kalau kita hambat reverse transkriptasenya, otomatis kan tadi fungsinya itu untuk mengubah RNA jadi DNA ya. Nah, kalau kita hambat enzimnya, nanti dia nggak akan bisa tuh mengeluarkan mengubah RNA-nya menjadi bentuk DNA. Jadi dia nggak akan bisa replikasi nanti. Nah, di reverse transkriptase itu dibagi jadi 2, ada NRTI dan apa satu lagi? NRTI. Nah, bedanya apa? Kalau NRTI itu nukleosid, jadi dia bentuknya adalah analog nukleosid, di mana kalau dia mau bekerja dengan reverse transkriptase, dia butuh bentuk aktif dulu, nanti dia mengalami fosforilasi dan menjadi bentuk trifosfat. Nanti dia baru kerja sama reverse transkriptase. Nah, kalau yang NNRTI, dia bukan analog nukleosid, jadi kerjanya memang langsung berikatan sama reverse transkriptase sehingga DNA virus tidak terbentuk. Itu ya, jadi tahapan di pembentukan DNA sudah terhambat. Kemudian golongan yang kedua adalah INSTI atau kalian boleh sebut apa tadi ya, inhibitor integrase ya. Ya, kalau di sini dia menghambatnya di bagian enzim inhibitor. Ya, jadi nanti pada saat DNA virus mau berintegrasi sama DNA manusia itu dihambat. Jadinya ketika DNA manusia bereplikasi, DNA virus tidak ikut bereplikasi. Paham sampai sini? Ya, kemudian golongan yang terakhir barulah protease inhibitor. Itu udah di tahap bagian terakhir ketika virus sudah jadi virus yang kan tadinya virus yang muda ya, yang imatur mau jadi matur. Nah, itu kan dibantu protease. Kalau ini kita hambat, jadi virusnya tidak akan infeksius, ya. Jadi tidak akan sampai maturation atau tidak akan sampai dewasa. Gitu, ya. Kegiatan 2, tadi kalian sudah bisa menggolongkan. Jadi yang sama NNRTI, ya, itu ada nevirapin sama apa? Efavirenz. Kemudian yang NRTI Tenofovir zidofudin sama zidofudin ya. Kemudian yang protease inhibitor ya. Kalau yang INSTI atau integrasi inhibitor Altegraf sama ya, benar banget ya. Jadi biasanya untuk pengobatan awal pada pasien-pasien HIV itu yang sering digunakan adalah golongan NRTI dan NNRTI dulu. Ya, jadi biasanya kalau kalian pengen mudah ingatnya, NRTI itu biasanya din, zidofudin, lamivudin, stapudin, tapi memang ada tenofovir, abacavir, ya, itu juga masuk ke dalam NRTI. Ya, kalau yang NNRTI itu ada nevirapin dan efavirenz, ya. Kalau yang untuk pengobatan pertama pasien AIDS, nevirapin yang lebih kita dulukan untuk dipakai di lini pertamanya. Kalau efavirenz biasanya di lini kedua, karena dia punya efek samping teratogenik atau bahaya ketika kita gunakan untuk ibu hamil. Ya, kita lihat yang ini. Ya, jadi jawaban rumusan masalah tadi
kita bisa tahu bahwa ada 6 klasifikasi golongan. Jadi sebetulnya tadi yang jawab 4 juga sudah betul, cuman tidak dijabarkan yang bagian entry inhibitornya ya, yang terdiri dari fusion inhibitor dan antagonis CCR5. Ya. Kemudian cara kerjanya kedua sama ya, jadi menghambat masuk ya, yang 2 entry inhibitor itu menghambat masuk, kalau yang lainnya adalah menghambat salah satu tahapan step di kerja enzimnya. Oke, contoh obatnya ini ya, NRTI, ada lamivudin, itu ada 3 TC singkatannya, zidovudin AZT, tenofovir TDF, ya, didanosin DDI, kemudian stapudin D4T, abacavir ABC. NNRTI ada nevirapin dan epavirens, ya. Kemudian instinya ratagrapir dan elfitagravir, kemudian yang fusion enfuvirtid, yang protease inhibitor litonavir, ritonavir, kemudian saquinavir ya, dan antagonis CCR5-nya ada marafir. Ya, sekarang Ibu mau minta salah satu kelompok untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kita belajar atau kalian jadi tahu apa sih? Silakan. Yang mau menyimpulkan? Ibu Eva mau menyimpulkan. Boleh, Eva. Silakan. Dari pembelajaran ini jadi tahu tentang HIV itu apa, kemudian golongan-golongan obatnya, kemudian mekanisme kerjanya, dan obat apa aja yang termasuk ke dalam golongan-golongan tersebut. Oke, Eva bisa sedikit menyebutkan golongan apa saja yang tadi Eva ingat? Ada golongan NRTI, NNRTI, INSTI, kemudian fusion inhibitor, protease inhibitor, dan antagonis CCR5. Oke, pintar. Eva, terima kasih ya. Yang lain ada yang mau menambahkan atau cukup? Cukup ya? Bu. Ya, Cukup, jadi Bu. kesimpulan yang Eva buat dan Ibu sama ya. Jadi bahwa obat ini memang ada 6 klasifikasi golongan, dan kalau kita bisa memberikan pengertian yang baik pada pasien, dia bisa memperlambat dari proses lebih parah lagi ke pasiennya. Ya. Oh iya, tadi kita lupa ya untuk tanya jawab ya. Maaf ya. Oke, boleh deh. Sebelum, karena kita terlanjur udah menyimpulkan, boleh. Ada yang mau tanya jawab dulu nggak? Ada yang mau bertanya ke kelompok siapa gitu? Silakan. Izin bertanya, Bu. Siapa? Nida, Bu, dari perwakilan kelompok 2. Oh, Nida, kelompok 2. Boleh, Nida. Mau nanya ke kelompok 1, Bu. Gimana sih cara virus HIV itu menyakiti tubuh? Oke, kita pending dulu, silahkan kelompok 1 ya. Nanti persiapan yang mau dijawab. Kelompok siapa lagi? Ini Nida yang bertanya. Kelompok 1, pertanyaannya ada? Izin bertanya, Ibu. Siapa? Melati dari kelompok 1. Boleh, Melati. Untuk kelompok 3, apakah obat HIV aman untuk ibu hamil? Obat HIV aman nggak untuk ibu hamil? Oke. Siapa lagi? Syifa, Bu. Syifa, boleh. Buat kelompok? Pertanyaan untuk kelompok 1, Bu. Untuk kelompok 1. Apakah seorang penderita HIV yang sudah pada tahap AIDS bisa efektif dengan pengobatan HIV? Oke. Kalau maksudnya udah AIDS, dia bisa masih efektif nggak pakai obat-obat ARV gitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kita kembali ke kelompok yang pertama tadi diberikan pertanyaan, kelompok 1 ya. Yang mau menjawab? Ibu. Siapa? Eva dari kelompok 1. Oke, Eva boleh jawab. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara virus HIV menyakiti tubuh manusia atau penderita. Jawabannya itu karena kan virus HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga si penderita akan mengalami penurunan daya tahan tubuh dan akan mudah terserang berbagai penyakit. Oke, ada kelompoknya yang masih mau menambahkan? Tidak ada? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Tadi Ibu sudah jelaskan di bagian replikasi. Dia menyerangnya itu sel apa tadi? Sel apa?
CD4, ya benar, masih ingat ya. Jadi dia menyerangnya itu sel CD4 yang ada di limfosit. Tempatnya apa? Sistem Daya tahan tubuh. Kekebalan tubuh. Makanya dia menurunkan jumlah tingkat dari CD4. Kelihatan tuh nanti ketika dites kalau pasien HIV CD4-nya makin turun. Ya, bisa sampai 200. Kalau normalnya itu di atas 800 ya, 500 sampai 1500. Oke, yang kelompok kedua bisa jawab pertanyaannya. Natali, Bu. Natali, boleh? Mau menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Boleh, silakan Natali. Kan pertanyaannya apakah seorang penderita HIV yang sudah pada tahap AIDS bisa efektif dengan pengobatan ARV? Jawaban masih bisa, karena dengan pengobatan ARV bisa membantu menghambat atau menekan penyebaran virus HIV-nya. Asalkan penderitanya meminum obat secara teratur dan tepat waktu. Keren. Ada yang mau nambahin? Ya, betul ya. Jadi masih bisa efektif dan tetap mau dia HIV positif ataupun AIDS. Biasanya kalau pertama kali menggunakan kita pakai lini pertama dulu, yaitu 2 NRTI dan 1 NNRTI ya, 2 udin ya, 2 golongan zidopudin dan lamivudin dan 1 NNRTI biasanya nevirapin. Nah, kalau bedanya ketika pasien yang sudah mengidap AIDS, dia punya gejala yang lain. Jadi dia punya infeksi oportunistik atau infeksi-infeksi lain karena daya tahan tubuhnya makin turun. Jadi biasanya akan ada obat tambahan. Kita tambahkan yaitu untuk mengobati infeksi-infeksinya. Misalnya dia ada sariawan, kita tambahin selain obat AIDS ya, obat HIV AIDS, kita tambahkan obat sariawannya. Atau misalnya dia punya ada TBC, jadi kita obatin dulu TBC-nya, kita lihat dulu nih, pantau dulu 2 minggu, kalau misalnya udah bagus, kita lanjutkan lagi ARV-nya. Gitu bedanya ya. Jadi tetap efektif. Oke, pertanyaan terakhir? Ibu mau jawab pertanyaan yang kelompok 1. Boleh. Kan pertanyaannya, apakah obat HIV aman untuk ibu hamil? Jawabannya, beberapa obat HIV itu nggak cocok dikonsumsi selama kehamilan karena dapat beresiko pada janin. Jadi oleh sebab itu, ibu hamil sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter kandungan sebelum meminum obat HIV tersebut. Oke, bagus sekali. Tadi contohnya salah satunya Ibu sudah sebutkan kayaknya ya tadi. Karena Ibu akhirnya jadi menyimpulkan dulu. Yang nggak boleh untuk Ibu hamil teratogenik tadi obat yang mana? Masih ingat nggak? Di NNRTI. Efavirenz bukan, Bu. Iya, bener banget Ana ya. Pinter. Jadi ngedengerin Ibu ya. Oke, sekarang karena kalian sudah masih ada pertanyaan nggak kira-kira buat Ibu? Atau sudah paham semua? Ibu stop share ya. Sudah paham semua ya? Ya, Bu. Insya Allah. Apa ini namanya? Kita akan tes sumatif ya, 10 soal. Ibu akan kirimkan dulu. Bentar. Bentar ya, Ibu siapkan dulu ini. Ya, sudah ada ya? Di grup WhatsApp kalian sudah Ibu kirimkan? Waktunya cuma 10 menit, silahkan dikerjakan. Semoga nilainya bagus semua. Selamat mengerjakan anak-anak. Ya, Bu. Ya, Ibu.
Dua menit lagi ya. Satu menit lagi. Ya, sudah selesai anak-anak? Butuh tambahan waktu? Butuh, Bu. Oke. Bu, tambah 1 menit ya. Ya, waktunya habis. Silakan, kita kembali lagi. Ayo, anak-anak. Habis ya? Waktunya ya? Ya. Oke, tadi ada nilainya macam-macam nih. Wah, ada yang 95, ada yang 80, 85, yang di bawah KKM-nya juga ada 4 orang gitu. Tidak apa-apa. Nanti yang masih di bawah KKM kita bisa tes remedial lagi ya. Dengan soal yang sama ya. Tapi sebagian besar berarti sudah bisa melewati KKM-nya. Jadi itu sudah sangat bagus. Tadi semua kelompok sudah presentasi dengan baik dan menurut Ibu semua kelompok juga bagus ya, tidak ada yang tidak baik dalam berpresentasi dan lengkap pemaparannya ya.
sebelum nanti minggu depan, Ibu akan bahas mengenai masih golongan obat, tapi itu sudah lebih ke studi kasus pada resep. Jadi nanti kalian akan melihat regimen terapi dari obat HIV, yaitu ada lini 1 dan lini 2. Kemudian nanti kalian akan tahu informasi-informasi obat apa yang ada pada yang ada pada obat-obat HIV itu. Ya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu pengen tahu dong, hari ini yang paling kalian suka ketika pelajaran itu apa? Pada saat apa? Kalau Fitri pada saat sesi tanya jawab. Oh, pada saat sesi tanya jawab. Kenapa Fitri suka pada saat sesi tanya jawab? Kayak lebih tahu aja pemahaman setiap yang ditanya sama yang jawab tuh. Oke. Tapi kalau kita kan belajar melalui problem based learning ya, jadi kalian mencari tahu sendiri. Itu seru nggak kalian cari tahu sendiri dibandingkan Ibu ngasih tahu dulu nih jawabannya gitu. Gimana? Cukup menantang, Ibu. Cukup menantang ya. Pengalaman baru ya. Oke, jadi nanti Ibu akan coba lagi nih dengan cara seperti ini ya, biar kalian terbiasa. Nah, jadi tetaplah kalian harus tetap semangat belajar ya, karena menurut Nelson Mandela adalah pendidikan adalah senjata paling mematikan sedunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Jadi dengan kita punya pendidikan dan ilmu yang baik, apabila kita terapkan dengan baik, maka insya Allah berkah semuanya ya. Ya, dunia udah ada di tangan nih ceritanya, kata Nelson Mandela ya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kali ini. Siapa yang mau menutup? Fitria deh, tadi Ibu lihat paling aktif ya selama berdiskusi. Silakan Fitria, kita tutup dengan doa biar berkah nih ilmunya. Baik, alhamdulillah presentasi pembelajaran hari ini cukupan sekian. Untuk itu mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak. Ibu cukupkan sampai hari ini pembelajaran kita. Sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Silakan buat Liv. Dedek. Salam. Ya, silakan boleh Liv ya. Ibu izin N ya. Iya.